perintah atau komen dalam Midjourney itu banyak banget. Di video kali ini kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Tri Utomo, channel yang membahas seputar bisnis online, digital marketing, konten kreator, dan cara menghasilkan uang dari internet. Di video kali ini kita akan membahas mengenai komen. Ya itulah bahasa Inggrisnya, cara bacanya apa? Intinya itu perintah ya, perintah yang bisa kita tulis di Midjourney untuk menghasilkan gambar atau untuk settingan-settingan yang lainnya. Nanti akan kita bahas satu persatu secara ya sedikit detail dan sedikit singkat aja ya, biar nggak memakan banyak waktu. Intinya poinnya tersampaikan. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk aja ke perintah, list perintahnya, command listnya. Oke, di sini saya mengacu pada guide atau panduan dari website resminya Midjourney ya. Nah, video kemarin itu kan kita udah bahas tentang pengenalan menu dan tampilan-tampilan di Midjourney Discord ya. Untuk yang belum tonton atau yang masih bingung juga dengan menu-menunya, bisa kalian cek video di sebelah kanan atas. Nah, sekarang kita masuk ke comment listnya yang pertama. Itu ada komen ask. Ini untuk menanyakan jawaban ya. Ask, bertanya. Kita coba aja ya. Jadi di sini saya ketikkan oh gini ya. Jadi kita bisa menanyakan pertanyaan ya, pertanyaan seputar Midjourney ini nanti bisa kita tanyakan dan dijawab oleh botnya. Oke, lanjut. Di sini ada blend. Jadi blend ini adalah sebuah perintah di mana dia bisa menggabungkan dua buah gambar atau lebih menjadi satu hasil gambar. Nanti di belakang saya contohkan ya, karena di sini ada section khusus untuk blendnya. Nanti kita contohkan langsung. Perintah selanjutnya daily theme. Jadi ini notifikasi di channel daily theme ya. Ini kan ada channel daily theme ini daily theme. Kalau kita klik, ini kan jadi kayak tema harian. Jadi di sini temanya katakan hari ini daily theme is now birdcage, sangkar burung. Jadi di sini semacam kayak challenge ya. Dan di sini orang-orang akan berkreasi dan berkreativitas dengan kata kunci yang berkaitan dengan birdcage atau sangkar burung. Oke, lanjut. Di sini ada docs. Ini digunakan untuk mencari ya, untuk mencari topik-topik yang ada di guide ini. Jadi ya simpelnya kayak semacam search gitu ya, pencarian lah gitu. Kemudian describe ini perintah yang bisa kita gunakan kalau kita punya gambar terus pengen cari atau pengen membuat gambar sejenis itu tapi kita nggak tahu prompt atau perintahnya. Nah, kita bisa menggunakan describe ini. Jadi kita upload gambarnya, nanti Midjourney akan mengeluarkan promptnya. Jadi kebalikannya ya. Biasanya kan kita input promptnya, keluarlah gambarnya. Nah, dengan describe ini, itu kita input gambarnya, keluarlah promptnya. Jadi kebalikannya dari imagine ya, /imagine. Kemudian selanjutnya itu FAQ. Ini fungsinya untuk menggenerate link yang menuju ke prompt populer. Kalau kalian mau cari prompt-prompt yang populer, kalian bisa menggunakan perintah ini. Kemudian ada /fast. Ini untuk berpindah ke fast mode ya. Jadi di Midjourney ini ada fast mode dan relax mode. Jadi kalau kita sudah berbayar, itu nanti secara otomatis kita itu mengerjakan sesuatu bisa lebih cepat ya, karena itu fast mode. Nah, kalau relax mode itu waktu pengerjaannya gambarnya itu lebih lama biasanya. Dan fast ini menggunakan GPU minutes ya, itu kayak token gitulah. Kalau relax itu nggak pakai GPU. Kemudian help, ini untuk menanyakan informasi, sama aja pertanyaan, sama kayak ini ask. Ini pertolongan ya, menanyakan kesulitan. Kemudian imagine ini jelas ya, perintah nomor 1 yang paling banyak digunakan untuk mengenerate gambar.
nanti kita mungkin di video lain ya, kita akan contohkan. Kemudian di sini ada info, view information. Ini info tentang akun kita. Kita coba ya, plus info. Nah, ini langsung ditunjukkan informasi tentang akun kita. Di video kemarin sudah pernah saya coba ya, tentang masih berapa kredit kita, masih berapa menit CPU kita, masih bisa digunakan untuk berapa kali generate gambar. Itu info. Kemudian style di Midjourney ini, kalau kita mengenerate atau membuat gambar, hasilnya itu bisa dilihat oleh semua orang. Semua orang yang mengakses website Midjourney ya. Kalau kita mengaksesnya lewat ini private server ini atau dari DM, itu walaupun hasilnya di DM kita itu tetap muncul di website resminya Midjourney ya. Dan kalau kita generate gambar di channel publik seperti ini, semua orang di channel ini juga bisa melihatnya, plus di website juga bisa melihatnya. Nah, fungsi dari stealth ini itu untuk menyembunyikan hasil generatan gambar kita. Jadi tidak ada yang bisa melihatnya, hanya kita aja yang bisa ya. Kemudian untuk public ini kebalikannya dengan stealth. Jadi yang tadi hanya kita yang bisa melihat, kalau public nanti kita akan ubah ke mode dimana hasil generatan gambar kita bisa dilihat oleh semua orang. Kemudian subscribe ini pembayaran kita, langganan kita, biaya-biaya langganan itu kaitannya ya. Kemudian setting ini settingan yang bisa kita atur di Midjourney. Jadi untuk hasil generate gambar kita itu seperti apa, ini bisa diatur di setting. Nah ini ya, ini di seksi pertama ini ada kita mau menggunakan versi Midjourney berapa, dari versi 1, 2, 3, 4, 5 dan yang terakhir 51 ya. Defaultnya itu 5.1. Kemudian ini ada modenya, raw mode, itu hasilnya seperti yang saya tunjukkan kemarin, itu lebih natural ya. Kemudian Niji ini seberapa estetiknya ya, dan versi terbarunya itu yang 5. Kemudian stylenya ini style medium high. Kemudian ini public mode dan fast modenya tadi kan ada komen atau perintahnya tersendiri ya. Ini juga ada tombol untuk settingannya. Dan remix mode itu untuk, jadi kalau diaktifkan nanti ketika generate gambar kemudian gambarnya jadi, itu nanti akan ada tombol untuk meremix atau membuat ulang gambarnya, bisa kita customize sendiri. Dan itu reset setting kembali ke pengaturan awal. Oke. Ini untuk pembahasannya dulu ya. Kita nganun dulu ya, prakteknya nanti video tersendiri. Prefer option ini untuk option yang kita mau prefer di mana. Oke, lanjut. Di prefer suffix ini juga sama seperti atas ya. Jadi suffix yang kita tambahkan itu bisa kita tampilkan. Kemudian show ini untuk menunjukkan gambar yang pernah kita buat dan mau kita buat ulang menggunakan ID-nya. Dan relax ini kebalikannya fast tadi ya, yang mode cepat dan mode santai. Dan remix ini untuk yang sama dengan tombol yang ini ya. Remix mode ini sama dengan yang ini. 20 perintah dasar yang ada di Midjourney. Untuk lebih dalamnya lagi, pembahasan lebih dalamnya lagi, mungkin kalau kalian suka atau mau, nanti bisa kita bedah satu persatu perintah-perintahnya. Oke, selanjutnya ini info tadi ya yang sudah saya tunjukkan, praktekkan juga. Ini berlangganannya, modenya itu fast atau relax. Ini standar-standar semua sih ya. Oke, kemudian setting dan preset. Nah ini settingannya tadi ya, settingannya tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Ini stylenya, style parameternya, public, fast, remix, preset setting dan lain-lain. Ini juga ada custom preference, prefer auto DM. Jadi nanti gambar yang selesai itu akan otomatis dikirimkan ke DM kita, seperti yang kemarin itu saya sampaikan ya. Jadi bisa terorganisir dan terkumpul di DM kita. Atau prefer option lain juga ada. Oke, selanjutnya ini show job juga bisa. Jadi setiap
gambar yang kita buat, kita generate itu akan ada ID-nya, job ID, dan job ID ini bisa kita gunakan untuk memanggil pekerjaan itu lagi suatu saat. Kalau udah lama atau udah banyak banget, itu bisa kita cari menggunakan ini, dan mau kita bikin ulang misalkan, itu bisa banget ya. Ini mengambil dari URL bisa, dari nama filenya juga bisa. Kemudian untuk emoji ini nggak cuma kata-kata ya yang bisa dijadikan sebagai perintah, nggak cuma kata-kata, tapi emoji juga bisa. Kayak kalau misalkan ini kita memberikan emoji pada hasil karya kita memberikan emoji amplop, nanti langsung akan otomatis dikirim ke DM kita kayak gitu. Dan ini blend. Oke, kita coba aja ya. Jadi untuk menggunakan blend ini ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk menggunakan perintah blend yang spasi. Nah, di sini kita disuruh untuk mengupload 2 buah gambar yang akan kita gabungkan. Oke. Untuk iseng aja ya, kita coba seperti apa. Tapi sebelumnya ini saya tunjukkan dulu di bagian ini 4+ ini, +4 ini, kalian bisa klik. Di sini ada pilihan. Jadi nggak cuma menggabungkan 2 gambar, kita bisa menggabungkan sampai 5 gambar ya. Kemudian di sini ada dimension. Kalian outputnya atau hasilnya itu mau yang rasionya seperti apa? Yang portrait, yang square, atau yang landscape. Kita enter. Oke, itu tadi contoh blendnya ya. Nah, kemudian ini describe juga seperti tadi, kebalikannya imagine ya. Jadi membuat prompt dari gambar. Nah, kalau imagine kan membuat gambar dari prompt gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Ini juga udah terlalu panjang ya. Jadi insya Allah di video besok kita akan bahas mengenai parameter ya. Parameter. Oke, demikian video singkat dari saya. Jika kalian masih bingung atau ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas secepatnya. Dan jika kalian serius ingin belajar mengenai bisnis online atau cara menghasilkan uang dari internet, apapun itu langkahnya melalui internet yang berkaitan dengan online, internet, kalian bisa subscribe channel ini ya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, kalian langsung aja klik tombol like-nya dan bagikan ke teman kalian. Dan jangan lupa cek playlist juga, karena di situ ada banyak playlist. Dan kita juga ada short ya, short untuk motivasi dan inspirasi tiap hari. Jadi bisa bikin semangat untuk kalian yang cari cuan, cari duit dari internet, ataupun yang masih belum bisa menghasilkan, atau penghasilannya belum sesuai harapan, atau yang lagi males banget konten atau kurang semangat, kalian bisa cek aja. Oke, saya Sigit Tri Utomo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.